Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu melihat Bengkulu dari samudra, dan masih bersama dengan Pak Ade. Pak Ade, tadi kita udah bahas nih mengenai Bengkulu di perairannya pada saat itu seperti apa, di samudranya seperti apa. Nah, ternyata belum terlihat ya Pak Ade, potensi belum digali, potensi biota lautnya gitu ya Pak Ade. Nah, itu mulai berkembang sejak kapan Pak Ade? Mulai banyak yang melirik juga untuk menjadi profesi sebagai nelayan gitu. Nelayan itu kan ya memang ketika abad ke 18, 19 tetap ada ya, hasil laut itu sudah terdata oleh Belanda ya, berapa hasil lautnya, tapi kan hanya untuk kebutuhan mereka sendiri, belum hanya untuk kebutuhan ekspor dan segala macam. Belum memikirkan itu. Ya. Karena waktu itu hanya memikirkan untuk kebutuhan orang Belanda dan segala macamnya, pada kebutuhan masyarakat sendiri. Jadi hanya untuk kebutuhan individu lah, kebutuhan internal, bukan eksternal ya. Nah, kebutuhan internal itu juga nelayan itu tidak bisa serta-merta menjual hasil tanggapannya itu ke benteng misalnya orang Inggris. Nah, di sini butuh orang-orang perantara. Siapa orang perantara itu? Cina. Cina, Pak. Kenapa Cina? Nah, kenapa Cina? Iya, kita lihat di mana ada bangunan sebuah benteng, apakah castle, apakah simbol pertahanan, pasti di sebelahnya dekatnya pasti ada pasar. Ya, itu ada Cina, pedagang yang diberi konsesi untuk penyedia barang dan jasanya bagi orang-orang Eropa. Begitu. Makanya di seluruh Indonesia, di mana ada Eropa, ada Timur Asing. Timur Asing. Cina itu ya. Iya. Nah, perannya di situ. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang sih. Sekarang. Dia megang peran. Memang diberi hak waktu itu untuk mengurus itu. Sampai sekarang bertahan ya. Bertahan. Nah, kalau kita melihat sejarah ya. Tapi kalau orang tidak melihat sejarah ya kok Cina gitu. Iya. Ternyata ini memang ada dasarnya. Ada dasarnya. Chinatown di mana-mana ada. Isinya apa? Ya orang berjualan. Iya, orang berjualan. Dan mulai dari yang murah sampai yang mahal ada di situ. Makanan-makanan khas kita lihat. Khas Melayunya juga mereka buat kan? Khas Melayunya? Iya, ada. Kalau kita cari, coba sekarang kita lihat ya, nggak usah sejarah. Iya. Kalau kita ingin mencari makanan yang tidak akan berubah rasanya di mana? Warung Melayu, apakah warung yang? Iya sih. Yang ini tadi. Oke, seperti itu ya, Pak. Ya. Termasuk tadi perantara tadi, antara pedagang luar, pedagang dalam, itu perantara. Kain segala macam itu perantaranya tetap keramik, itu perantaranya Cina tadi. Cina. Udah sejak dulu dan bertahan sampai dengan sekarang. Dan itu mereka mempergunakan jalur laut. Nah, Bengkulu tidak lihat itu dari laut banyak ya. Potensi lautnya banyak, tapi tidak begitu dieksplor. Kita hanya segera mengambil hasilnya, setelah itu sudah buang kemana gitu kan. Ikan asin Bengkulu berapa produk? Sedikit kan. Kita ekspor ikan itu dalam bentuk fresh ya. Ada nilai tambahnya nggak bagi Bengkulu? Enggak ya. Enggak. Berarti kurang melirik itu ya Pak ya. Nah, jadi investasinya mungkin kita tidak punya pabrik pengolahan ikan. Benar. Mengapa di Indonesia Timur ada, kita lebih Sulawesi ada, Bengkulu tidak? Kemungkinan juga masalah transportasinya dan juga tenaga manusianya. Balik lagi ke SDM-nya.
Menurut Pak Ade sendiri apa tuh? Kalau kita udah lihat dari dulu, kalau sekarang ini apa yang harus dibenahi mengenai hal tersebut Pak Ade? Ya banyaklah yang harus dibenahi ya. Terkhususnya di bagian perairan ini. Nah perairan itu kita ya kembangkan saja semua yang potensi yang ada ya sebenarnya. Bahu-membahu, tidak usah memikirkan oh ini wilayah. Nah jadi rasa bersatunya itu dalam pengelolaan sumber daya laut tadi. Contoh wilayah Bengkulu itu kan panjang. Iya. Ada yang bisa ditanami dengan rumput laut. Rumput laut itu kan nilainya mahal. Mahal itu. Dan bisa diolah untuk berbagai macam produk ya. Termasuk kosmetik kan. Iya, termasuk kosmetik. Dulu di pantai Zakat, pantai apa ya? Sebelah sininya nih. Setelah pantai panjang, itu kan setiap hari ada yang ngambil ini rumput laut yang dijual. Ketika tahun 70-80-an itu masih banyak loh orang menjual rumput laut. Sekarang tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi, kecuali bulan Ramadan. Itu pun dari luar. Iya, dari luar. Nah, itu sebenarnya potensi-potensi itu ada hanya orientasi kita bukan orientasi untuk pengembangan sumber daya kelautan itu. Nah, sebenarnya ini masih banyak sekali Pak Ade yang mau dibahas. Tapi sayangnya kita terbatas oleh waktu. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya seperti itu ya Pak Ade. Mungkin nanti akan ada khusus temanya apa. Temanya apa itu? Nah, apa itu tunggu aja pemirsa ya. Kalau lada mungkin sudah. Nah, sekarang bagaimana rumput lautnya, harus ke wilayah mananya. Mungkin dengan orang yang lebih ahli lagi ya. Karena saya ahlinya sejarah bukan rumput laut. Bukan itu basicnya ya Pak Ade. Oke Pak Ade, untuk hari ini terima kasih banyak ya Pak Ade ya. Terima kasih atas edukasinya. Ini banyak sekali hal baru yang kami tahu nih akhirnya dari Pak Ade. Semoga kita udah waktu luang nanti agar bisa berbincang-bincang kembali ya Pak Ade ya. Oke, semoga sehat selalu Pak Ade. Alhamdulillah sehat selalu. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utarina Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.